Shalom saudaraku, jumpa lagi bersama saya Yohanes Talan di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton di channel ini. Tuhan pasti memberkati kita semua. Ada satu pernyataan dari seorang calon wakil presiden nomor 03, Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa ibu-ibu berdosa melahirkan anak-anak yang tak berakhlak. Pertanyaannya adalah, apakah ibu itu tahu bahwa anak itu tak berakhlak untuk kedepannya, sehingga dia mungkin bisa membunuh dia atau sebagainya? Nah, itu bukan pilihan, tapi itu rencana Tuhan di situ. Sekali lagi, itu bukan pilihan ibu itu atau anak itu tidak minta untuk dilahirkan dalam kondisi dia tidak berakhlak. Tapi ada rencana Tuhan di situ supaya lewat dia Tuhan bisa menyatakan sesuatu lewat anak itu. Nah, itu menurut pandangan saya. Tapi kalau pandangan Mahfud MD, seorang profesor, dia mengatakan bahwa kalau anak itu tidak berakhlak, berarti ibu-ibu berdosa setelah melahirkan anak tersebut. Mahfud MD adalah seorang profesor. Saya tidak tahu dia profesor apa. Tetapi pernyataan ini bagi saya sangat tidak pantas dia mengatakan atau mengeluarkan kata tersebut. Apakah dia karena kalah dalam debat waktu Gibran hajar dia, itu tidak tahu, sehingga dia mengatakan bahwa, atau waktu Gibran buat begini sehingga dia mengatakan bahwa etika atau karakter Gibran atau tidak mencerminkan atau Gibran merendahkan dia sehingga dia mengeluarkan pernyataan tersebut. Itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa pernyataan Mahfud MD itu adalah sebuah kesalahan dan harus diperbaiki. Nah, ada satu cuplikan video dari Pak Pendeta Melanto mengenai atau dia merespon pernyataan dari Mahfud MD. Dan itu menurut pandangan Kristen, bukan menyeluruh. Mari kita simak video dari Pak Melanto. Nah, menarik saudara-saudara, ada tema yang menarik yang saya pasang di thumbnail video ini, saudara-saudara, di mana viral beberapa waktu yang lalu calon wakil presiden dari 03 ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengeluarkan sebuah pernyataan yang menarik dan viral, dan saya kemudian jadi berpikir untuk menyoroti itu sedikit dan mengaitkan dengan sudut pandang kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau tidak salah ya, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa berdosa ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak, dan itu kemudian macam-macam multitafsir, apakah ibunya yang berdosa, apakah anaknya yang berdosa. Tapi terakhir saya dengar video yang lain di sosial media, Pak Mahfud katakan kalau kita membiarkan ibu-ibu melahirkan anak yang tidak berakhlak, maka kita yang berdosa. Entahlah siapa yang menjadi salah di situ, apakah ibu, apakah orang yang membiarkan ibu melahirkan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau tanggapi sedikit ya. Saya tidak sedang berbicara tentang politik di sini, tapi saya bicara tentang bagaimana sudut pandang iman Kristen ya, bahwa apakah ibu-ibu yang melahirkan anak tidak berakhlak, lalu kemudian ibu itu menjadi salah dan lain sebagainya. Ada satu kasus dalam kitab suci, yang menarik sebenarnya. Memang ini tuduhannya bukan karena anaknya tidak berakhlak, tapi dalam sudut pandang orang Yahudi ada pandangan umum yang mengatakan bahwa kalau ada anak misalnya lahir cacat, itu maka akan dituduh orang tuanya berdosa dan lain sebagainya, gara-gara dosa orang tuanya sehingga anaknya dilahirkan cacat. Kalau Bapak Ibu baca itu dalam Yohanes pasal 9 ayat 1, 2 dan 3, di situ firman Allah berkata bahwa ketika murid-murid melihat bahwa ada orang buta sejak lahir, lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, ini siapa? Dosa siapa nih? Dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kenapa murid-murid tahu-tahu bertanya seperti itu? Sekali lagi, ada pandangan
umum bahwa kalau anak model begitu biasanya kalau bukan dosa pribadinya dia, itu dosa orang tuanya. Tapi Yesus membantah itu. Saudara lihat, Yesus membantah pandangan umum itu bahwa tidak semua kasus seperti itu kekasih Allah. Ya, Yesus bilang bukan, tetapi ada maksud-maksud Allah, ada rencana Allah, ada pekerjaan Allah yang akan Allah nyatakan melalui anak itu. Nah, kenapa saya ngomong ini? Saya kaitkan kepada komentar Pak Mahfud MD yang viral itu ya, saudara-saudara. Saya seperti Anda sudah tahu kesaksian saya. Saya kategori anak haram sebenarnya, karena papa dan mama tidak nikah, hanya kumpul kebo lalu saya dilahirkan, kan begitu. Kalau itu kemudian menjadi tuduhan secara sosial atau agama, wah ini salah nih gini-gini, oke lah, kita tidak bisa bantah di situ. Tapi satu mau saya sampaikan, good news from heaven, good news from God, ya, buat semua orang bahwa saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita tidak serta-merta bisa menuduh salah, oh karena dia anak haram misalnya, papa dan mama tidak nikah misalnya, lalu otomatis orang tuanya berdosa begini-begini. Oke lah, secara dosa pribadi berdosa, tapi kita dalam Kristen kan bersyukur kita punya ajaran yang jelas bahwa Tuhan Yesus tidak datang cari orang benar. Tuhan Yesus datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, itu saudara bisa buka di Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-32. Jadi buat semua orang yang backgroundnya kotor, mungkin Anda seperti latar belakang saya atau orang tua saya, tidak peduli saudara-saudara, bahwa asal Anda mau datang kepada Tuhan Yesus Kristus, asal Anda mau dengar undangannya yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan Yesus menjamin engkau akan dilegakan. Ya, sebab saudara-saudara kalau kita belajar firman Allah yang lain juga, Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes 6 ayat 37. Saya suka banget ayat ini. Yesus bilang begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya, Pak Mahfud MD mengatakan kita berdosa atau ibu berdosa atau siapa berdosa atau siapa yang salah kalau melahirkan anak-anak yang katanya katakanlah moralnya kurang beres, kurang berakhlak dan lain sebagainya. Tapi tunggu dulu saudara-saudara, Rasul Paulus jahat, Musa juga pembunuh. Ya, perempuan Samaria di Parigi Yakub itu perempuan tidak beres, lakinya 5 itu laki orang semua. Tapi Anda lihat ketika mereka berjumpa Yesus, dan kita kaitkan dengan Yohanes 6 ayat 37 tadi, itu ayat mengatakan bahwa semua diberikan Bapa. Yang Bapa berikan kepada Yesus yang model bagaimana? Yang model kayak saya, anak haram. Sudah anak haram lagi suka tusuk orang, rampok orang, troublemaker, bikin kekacauan. Dan saya punya teman-teman pas saya buat video ini di Colorado, ya, itu dia punya nama tim bengkel. Waduh, itu kalau saudara tahu, tim bengkel tuh ngeri-ngeri sedap, saudara. Itu satu, sekarang mereka kebanyakan pelayan gereja, di mana gereja yang saya datang di Colorado untuk menyampaikan firman. Mereka itu badungnya minta ampun, mau mabok, mau judi, apa segala macam. Tapi tahukah Anda, bisa satu komunitas ini sampai grupnya mereka itu ditutup, dan mereka semua di gereja yang namanya SGW Denver, Colorado. Saudara lihat, kalau memang kita hanya mau bilang oh orang harus sempurna begini begitu, siapa sempurna? Yang ada ialah kita yang kotor, kita yang berdosa datang kepada Yesus. Alkitab berkata siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tadi sepanjang perjalanan dari Denver ke sini, saya bilang sama teman-teman yang anggota bengkel, ya toh, sesepuh bengkel. Bengkel itu istilah satu komunitas di Amerika, orang-orang Indonesia tertentu yang badungnya minta ampun, nakal minta ampun. Tapi hari ini mereka pendukung pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Bahwa saya hanya mau kasih tahu, Pak Mahfud MD mau ngomong apa atau siapa mau ngomong apa, tapi Yesus bilang, aku datang untuk mencari orang-orang berdosa, dan setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya melalui khotbah hamba-hamba Tuhan,
melalui cara-cara Tuhan yang ajaib, termasuk video yang saya buat ini, saudara-saudara. Harapan saya Anda semua melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan bisa menjangkau orang yang paling kotor, yang paling berdosa menurut pandangan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Siapapun Anda, kalau Anda merasa bahwa Anda orang kotor, Anda orang berdosa, Anda orang yang kalau dilihat dari sudut hukum Tuhan maupun hukum negara, Anda banyak melakukan pelanggaran. Selagi Anda masih hela nafas kehidupan, saya mau kasih tahu masih ada harapan bagi Anda. Yang kedua, bagi Anda yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, jangan malu bersaksi dari mana Tuhan mengangkat kita. Jangan malu menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa, yang menyampaikan kasih karunia-Nya bagi kita, dan melalui Dia kita bisa diberkati untuk menjadi berkat. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Ingat firman Allah di dalam Matius 10 mulai ayat 32-33. Tuhan Yesus ingatkan apa di sana? Siapa yang malu, tidak berani atau takut mengaku aku di depan dunia, Tuhan akan malu mengaku kita saat Dia datang, saudara-saudara. Jadi jangan malu. Markus 8 ayat 38 juga mengungkapkan hal senada. Jangan malu, jangan takut bersaksi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kalau ada di antara kita yang suka menghakimi orang dan merasa diri kita paling benar, diri kita paling suci, diri kita paling berakhlak, diri kita paling bermoral, ingat, Anda dan saya keturunan Adam dan Hawa, dan tidak ada keturunan Adam dan Hawa yang tidak berdosa. Baca itu Roma pasal 5 ayat 12, Roma pasal 5 ayat 19. Di sana jelas bahwa karena satu orang berbuat dosa, satu orang tidak taat, semua kita menjadi orang berdosa. Oleh karena itu, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini dari Colorado, Amerika Serikat. Kiranya bermanfaat bagi Anda. Dan saya berharap bahwa video ini menjadi berkat, sharing, dan berbagi kepada siapapun untuk kita sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai akhir dari video saya sedikit berbagi pemandangan. Ya, ini salah satu anggota bengkel, Bang, angkat itu yang saya bersaksi tadi, dipulihkan Tuhan.